Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Hari ini kita akan mempelajari buku tema 7, subtema pertama, pembelajaran 1 mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Dalam pembelajaran ini ada tiga muatan pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan SDBP atau kesenian. Tujuan kita mempelajari pembelajaran ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan lagu Rotiku, anak-anak akan dapat mengenal pola irama sebuah lagu dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan saya tentang pola irama, anak-anak dapat memahami perbedaan pola irama yang terdapat pada sebuah lagu dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyanyikan lagu Rotiku, anak-anak dapat memperagakan variasi pola irama yang berbeda pada sebuah lagu dengan benar. Yang keempat, dengan membaca teks bacaan secara bersama-sama, siswa dapat memahami isi dari teks tersebut. Yang kelima, dengan menjawab pertanyaan dari teks yang telah dibaca, siswa dan anak-anak dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Yang keenam, setelah menemukan informasi dari teks bacaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi pangan dengan memperhatikan penggunaan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau EBI dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mengamati banyak satuan luas yang menutupi suatu daerah, anak-anak dapat menemukan suatu luas daerah. Dengan mengamati daerah yang ditutupi dengan satuan luas, anak-anak dapat menjelaskan cara menentukan luas suatu daerah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa selesai. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini. Mari kita buka halaman 4. Anak-anak ikut membaca dalam hati. Rotiku, karya Ateh Mahmud. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku, kamu akan mendengarkan pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Nah, anak-anak perhatikan buku halaman 4. Nah, di situ ada warnanya berbeda-beda. Rotiku persegi 4 warna hijau. Kulitnya berwarna coklat warna ungu. Kututup rapat-rapat warna merah. Supaya jangan dimakan lalat warna biru. Jadi setiap pola irama itu berbeda-beda. Setiap ketukannya. Nah, coba kita dengarkan dulu lagu ini.
Begitulah anak-anak, ada lagunya. Nah, sekarang coba kita dengarkan satu lagi lagunya. Ini berbentuk karaoke. Anak-anak bisa mengikutinya dalam hati atau di rumah. Rotiku persegi empat, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku Rotiku persegi empat, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Oke. Nah, begitulah. Jadi setiap pola irama itu berbeda-beda dia. Ketukannya berbeda-beda, iramanya berbeda-beda. Oke, sudah mengerti? Nah, lanjut kita bernyanyi. Cobalah minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku. Itu halaman 5 ya anak-anak, bernyanyi. Nah, tugas di rumah adalah anak-anak coba menyanyikan lagu Rotiku. Bisa berbentuk video atau audio, dikirim ke grup ya anak-anak. Itu PR di rumah yang pertama. Lanjut kita baca. Ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Nah, kita buka halaman 6. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan. Ulangin, hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, oke. Nanti anak-anak bisa lanjut baca di rumah kembali berulang-ulang agar paham. Nah, sekarang anak-anak tugas yang kedua adalah mengerjakan halaman 7, yaitu pertanyaannya. Yang pertama, apa arti dari pangan? Nah, jadi jawaban yang halaman 7 ada di halaman 6. Oke, jadi dibaca berulang-ulang, dipahami. Ada pertanyaan sampai 5. Oke, lanjut kita ke halaman 8. Nah, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Nah, kira-kira tadi tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menemukan ide-ide atau siswa dapat menemukan kata-kata baru mengenai teknologi. Nah, jadi sekarang anak-anak menuliskannya itu di halaman 8. Oke.
Paham kan? Jadi ada nanti kalian buat lihat juga di halaman 6. Yang halaman 7 dan 8 lihat halaman 6. Di situ ada jawabannya. Lanjut. Ayo mengamati. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Oke, kita lanjut. Perhatikan halaman 9. Nah, di situ menentukan luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, perhatikan itu, ada gambarnya. Jadi anak-anak disuruh. Oke, lanjut ke halaman 110. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain dan kain A dan kain B. Banyak satuan persegi yang menutupi tempat celah pada suatu tempat menyatakan luas tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Nah, jadi diperhatikan kata-katanya itu, dibaca berulang-ulang. Oke, sekarang PR yang ketiga adalah halaman 11. Nah, perhatikan nanti gambarnya. Tinggal menghitung berapa dia kotaknya. Itulah dia luas satuannya, luas bidangnya. Oke, sekian terlebih dahulu pelajaran hari ini.